Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk melakukan presentasi pada pagi hari ini. Hari ini saya akan melakukan presentasi mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Tingkat Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Perpustakaan STMIK Widya Cipta Dharma menggunakan metode Importance Performance Analysis. Oke, bab 1, pendahuluan. Latar belakang, perpustakaan di perguruan tinggi sangat berperan penting akan kebutuhan mahasiswa atau sivitas akademika lainnya dalam kemampuan literasi. Kemampuan literasi sangat berhubungan dengan kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, berbicara, dan mengolah informasi-informasi yang diperoleh sampai kepada menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga perpustakaan di perguruan tinggi bukan hanya sebagai tempat deposit informasi dan tempat penyebaran informasi, akan tetapi sebagai media pembaharu kepada pemustaka, khususnya untuk mahasiswa dan sivitas akademika. Salah satu aspek penting uh, dalam sebuah perpustakaan adalah pelayanan. Pelayanan yang diberikan pustakawan adalah citra dari sebuah perpustakaan. Oleh karena itu, kualitas pelayanan suatu perpustakaan perguruan tinggi harus terus dijaga dan ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa. Pelayanan yang baik dapat memberikan kepuasan terhadap pengguna perpustakaan. Sebaliknya, jika pelayanan yang diberikan kurang baik, maka akan memunculkan kekecewaan pada penggunaan perpustakaan. Oleh karena itu, kepuasan pengguna menjadi tolak ukur dalam keberhasilan layanan perpustakaan. STMIK Widya Cipta Dharma Samarinda sebagai salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia saat ini memiliki satu ruangan perpustakaan yang bertempat di lantai 1 gedung A. Layanan yang diberikan mulai dari pelayanan peminjaman dan pengembalian buku, layanan pembuatan kartu anggota perpustakaan, layanan katalog untuk mencari judul buku yang diinginkan, dan lain-lain. Beberapa koleksi perpustakaan STMIK Wicida berupa CD, buku kartu karya penelitian, laporan KKP, skripsi, bahan referensi, jurnal, majalah, publikasi pemerintah, brosur, pamflet, dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan metode IPA atau Importance Performance Analysis. Metode ini digunakan untuk mengetahui kepuasan pelanggan dengan cara mengukur tingkat kepentingan dan tingkat pelaksanaannya. Perpustakaan dipilih oleh peneliti untuk mengetahui kinerja staf berdasarkan kepuasan mahasiswa. Permasalahan yang muncul saat ini yaitu apakah layanan perpustakaan memiliki kualitas layanan yang baik bagi mahasiswa. Penelitian ini dilakukan dengan mengukur tingkat kepuasan pelayanan perpustakaan agar dapat memberikan evaluasi dan tolak ukur untuk pengembangan pelayanan bagi mahasiswa. Dengan analisis tingkat kepuasan pelayanan yang akan dilakukan ini, semoga dapat memberikan solusi terhadap kinerja perpustakaan itu sendiri agar bisa lebih baik ke depannya. Data yang diolah berupa angket, kuesioner yang disebarkan kepada mahasiswa dengan cara online, lalu diolah dengan SPSS. Selanjutnya menggunakan metode IPA, hasil metode ini bisa membantu memilah mana yang harus diprioritaskan berdasarkan respon yang sudah diberikan kepada mahasiswa terhadap perpustakaan. Harapan peneliti dari hasil yang akan didapat bisa menjadi jawaban yang dibutuhkan dalam memperbaiki pelayanan perpustakaan ke depannya. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang dideskripsikan peneliti, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan suatu permasalahan, yaitu bagaimana analisis pelayanan perpustakaan di kalangan mahasiswa STMIK Widya Cipta Dharma Samarinda dalam metode Importance Performance Analysis. Kemudian ada batasan masalah. Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka batasan masalah penelitian yaitu yang pertama, data yang didapat hanya ditujukan kepada mahasiswa STMIK Widya Cipta Dharma Samarinda. Yang kedua, data yang didapat minimal 30 responden. Yang ketiga, menggunakan Statistical Program for Social Science atau SPSS sebagai alat bantu perhitungan. Yang keempat, berfokus kepada kepuasan mahasiswa terhadap keseluruhan pelayanan perpustakaan. Yang kelima, variabel yang akan diteliti adalah tangible, bukti fisik.
reliability, kehandalan, responsif, ketanggapan, assurance, jaminan, dan empati atau kepedulian empati. Kemudian tujuan penelitian. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan perpustakaan di kalangan mahasiswa STM IKA Widya Cita Dharma Samarinda dalam metode IPA atau Importance Performance Analysis. Manfaat penelitian. Penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak. Yang pertama ada manfaat bagi mahasiswa. Adapun manfaat penelitian ini bagi mahasiswa yaitu dapat belajar untuk menerapkan secara langsung ilmu yang diperoleh selama di perguruan tinggi agar dapat meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan, pengetahuan, pengalaman, dan memantapkan keterampilan agar dapat berguna bagi masyarakat luas. Selain itu, dapat juga menimba ilmu dalam menuju keprofesionalan dalam bidang yang digeluti. Kemudian ada manfaat bagi perguruan tinggi. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi dan informasi sebagai acuan pengembangan penelitian dengan studi literatur yang lebih lengkap, serta dapat dijadikan sebagai sumber kekayaan kepustakaan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Widya Cipta Dharma Samarinda, terutama pada program studi Sistem Informasi tentang Ilmu Analisis. Kemudian manfaat bagi tempat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan yang berguna di kemudian hari dan sebagai acuan penelitian selanjutnya dengan memperbarui hasil yang sudah dilakukan penelitian. Kemudian sistematika penulisan. Dalam penyusunan laporan proposal penelitian, sistematika penulisan yang digunakan untuk memperoleh hasil yang efektif sebagai berikut. Pertama, bab 1 pendahuluan. Dalam bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Kemudian ada bab 2, tinjauan pustaka, berisi tentang dasar-dasar teori yang digunakan dalam pembahasan hasil proposal penelitian. Kemudian ada bab 3, metode penelitian, berisi menjelaskan mengenai tempat, waktu penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Kemudian di sini ada daftar wawancara. Daftar wawancara ini ditujukan kepada pustakawan itu sendiri. Di sini ada beberapa pertanyaan, ya, ada 16 pertanyaan. Salah satunya adalah siapakah yang mengelola perpustakaan saat ini? Berapa orang staf perpustakaan yang melayani mahasiswa saat jam operasional dimulai? Apa saja layanan yang diberikan perpustakaan untuk mahasiswa STMK Wicida? Kapan jam operasional perpustakaan dimulai dan melayani pada hari apa saja, dan lain-lain. Selanjutnya kita lanjut ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka merupakan teori-teori dasar dan tujuan umum yang menunjang dalam penelitian laporan proposal. Antara lain berisi tentang definisi mengenai apa yang dimaksud analisis, kepuasan pelanggan, sekilas tentang metode analisis, dan teori alat bantu perhitungan. Yang pertama adalah kajian empiris. Pada kajian empiris, membandingkan beberapa judul penelitian. Di sini saya mengambil 3 judul perbandingan. Yang pertama ada Elfriorika Rahmadayani tahun 2002 dengan judul Analisis Tingkat Kepuasan Pelayanan Program Studi dari Perspektif Mahasiswa menggunakan metode Importance Performance Analysis, studi kasus program studi Sistem Informasi STMK Widya Cipta Dharma, metodenya Importance Performance Analysis. Kemudian ada Muhammad Kaidir 2020 dengan judulnya Analisis Tingkat Kepuasan Pelayanan BAK dari Perspektif Mahasiswa menggunakan metode Importance Performance Analysis, studi kasus BAK STIM Wicida. Dengan metodenya yaitu Importance Performance Analysis. Kemudian ada Umar Sahrul Ramdan tahun 2020 dengan judulnya Analisis Tingkat Kualitas Pelayanan dengan metode Cervical Importance Performance Analysis, studi kasusnya nasabah PT BNI Syariah cabang Karawang. Dengan metode yang digunakan adalah Cervical dan Importance Performance Analysis.
Nah, pada penelitian Elfriolka Ramadayani tahun 2022 dengan judul penelitian analisis tingkat kepuasan pelayanan program studi dari perspektif mahasiswa menggunakan metode IPA, kuesioner atau populasi yang diambil hanya berasal dari kalangan mahasiswa prodi sistem informasi minimal 50 responden. Penelitian ini memperlihatkan hasil untuk melakukan peningkatan kerja yang menjadi prioritas utama, apakah dengan adanya 1 jam bersama prodi sangat membantu mahasiswa dan pelayanan kepada semua mahasiswa sistem informasi tanpa memandang status anak organisasi dan lainnya. Kemudian pada penelitian Muhammad Kaidir tahun 2020 dengan judul Analisis Tingkat Kepuasan Pelayanan BAK dari Perspektif Mahasiswa menggunakan metode IPA, studi kasus Bakstin Uchida, kuesioner atau populasi yang diambil hanya berasal dari kalangan mahasiswa, minimal 30 responden. Penelitian ini memperlihatkan hasil untuk melakukan peningkatan kinerja yang menjadi prioritas utama pelayanan dan pertahankan prestasi pelayanan. Sedangkan untuk hasil tingkat pelayanan yang didapat bahwa kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan yang diberikan BAK memperoleh presentasi 76,28%, hasil ini berada dalam kategori puas untuk presentasi pelayanan. Artinya pelayanan yang diberikan sudah bagus dari hasil yang diharapkan. Kemudian pada penelitian Umar Sahrul Ramdan tahun 2020 dengan judul Analisis Tingkat Kualitas Pelayanan dengan Metode Serviqual dan Importance Performance Analysis, studi kasus nasabah PT BNI Syariah, Cabang Karawang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan di Bank BNI Syariah, Cabang Karawang dengan menggunakan pendekatan Carter, yaitu Complete Kepatuhan, Assurance, Jaminan, Reliability, Kehandalan, Tangibles, Bukti Fisik, Empati, dan Responsivis atau daya tanggap. Hasil penelitian ini didapatkan 6 atribut pelayanan kritis yang menjadi rekomendasi perbaikan untuk manajemen Bank BNI Syariah. Atribut-atribut pelayanan tersebut merupakan prioritas perbaikan yang harus dilakukan oleh Bank BNI Syariah agar tetap memiliki keunggulan bersaing. Atribut P1 dengan nilai gap-nya minus 0,380 dan tingkat persepsi 3,900. Atribut P28 dengan nilai gap-nya minus 0,470 dan tingkat persepsi 4,040. Atribut P12-nya dengan nilai gap-nya minus 0,540 dan tingkat persepsinya 4060. Atribut P24-nya dengan nilai gap minus 0,480 dan tingkat persepsinya 4060. Atribut P14 dengan nilai gap-nya minus 0,580 dan tingkat persepsi 4,070 dan atribut P13 dengan nilai gap 0,510 dan tingkat persepsinya 4,080. Berdasarkan penelitian di atas, telah dijelaskan pada penelitian Elfriolka Rahmayadani tahun 2002, respondennya hanya berasal dari kalangan mahasiswa prodi sistem informasi. Sedangkan penelitian ini respondennya ialah dari kalangan mahasiswa prodi teknik informatika, prodi sistem informasi, dan prodi bisnis digital. Kemudian pada penelitian Muhammad Kaidir tahun 2020 menggunakan kuesioner atau populasi yang diambil minimal 30 responden. Sedangkan penelitian ini kuesioner atau populasi yang digunakan minimal 50 responden. Kemudian penelitian Umar Syahrul Ramdan tahun 2020 pada tingkat kepuasan pelayanan menggunakan metode Serviqual, respondennya adalah nasabah BNI Syariah, Cabang Karawang. Sedangkan penelitian ini menggunakan Importance Performance Analysis, respondennya mahasiswa STEM Widya Cipta Dharma. Kemudian kajian teori. Dalam suatu penelitian, di laporan penelitian ini diperlukan ada sebuah konsep dalam merumuskan sebuah definisi-definisi yang menunjang kegiatan penelitian, baik teori dasar maupun teori umum. Antara lain, yang pertama, analisis.
Menurut Sugiono tahun 2019, analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Kemudian ada juga nih menurut beberapa peneliti yang lainnya, ada Suryana. Kemudian kita lanjut ke pelanggan ya. Menurut Daryanto dan Setyo Budi tahun 2014, pelanggan adalah orang-orang yang kegiatannya membeli dan menggunakan suatu produk, baik barang maupun jasa secara terus-menerus. Ada juga menurut Greenberg tahun 2010, pelanggan atau customer adalah individu atau kelompok yang terbiasa membeli sebuah produk atau jasa berdasarkan keputusan mereka atas pertimbangan manfaat maupun harga yang kemudian melakukan hubungan dengan perusahaan melalui telepon, surat, fasilitas lainnya untuk mendapat suatu penawaran baru dari perusahaan. Kemudian ada kepuasan pelanggan. Definisi kepuasan pelanggan menurut Kotler tahun 2014 ialah perasaan senang atau kecewa yang muncul setelah membandingkan kinerja hasil produk yang dipikirkan terhadap kinerja atau hasil yang diharapkan. Ada juga menurut Mowen tahun 2012, kepuasan pelanggan merupakan suatu tingkatan di mana kebutuhan, keinginan, dan harapan dari pelanggan dapat terpenuhi yang akan mengakibatkan terjadinya pembelian ulang atau kesetiaan yang berlanjut. Kemudian ada pelayanan. Menurut Fendi Tijiptono tahun 2012, pelayanan atau servis bisa dipandang sebagai sebuah sistem yang terdiri atas dua komponen utama, yaitu service operation yang kerap kali tidak tampak atau tidak diketahui keberadaannya oleh pelanggan, dan service delivery yang biasanya tampak atau diketahui pelanggan. Kemudian ada menurut Kotler tahun 2008, definisi pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Kemudian ada mahasiswa. Menurut Hartaji tahun 2012, mahasiswa adalah seseorang yang sedang dalam proses menimba ilmu ataupun belajar dan terdaftar sedang menjalani pendidikan pada salah satu bentuk perguruan tinggi yang terdiri dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, institusi, dan universitas. Kemudian ada menurut Siswoyo, tahun 2007, mahasiswa dapat didefinisikan sebagai individu yang sedang menuntut ilmu di tingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi. Kemudian ada mahasiswa sebagai pengguna. Menurut Siswoyo tahun 2012, proses penyampaian jasa yang terjadi dalam lembaga perguruan tinggi tidak dapat dipisahkan dari keberadaan mahasiswa sebagai pelanggan jasa pendidikan yang ditawarkan. Perseroan terbatas sebagai penyedia jasa harus mampu memenuhi harapan mahasiswanya dan meminimalisir adanya kesenjangan sesuatu dengan kemampuannya. Mahasiswa sebagai pelanggan lembaga perguruan tinggi juga memiliki perilaku yang sama pada saat mereka melakukan pembelian berupa barang dengan saat melakukan pembelian berupa jasa. Perilaku pemberian barang dan jasa keduanya terlihat dalam proses perolehan, konsumsi, pengalaman, serta ide-ide. Dari penjelasan tersebut, maka perpustakaan sebagai institusi penyedia jasa pendidikan hendaknya memperhatikan kualitas layanan serta kepuasan dari mahasiswanya dengan menyediakan jasa yang dilaksanakan semaksimal mungkin agar mahasiswa yang menjadi pelanggan merasa puas. Karena rendahnya kualitas perpustakaan akan berdampak pada ketidakpuasan mahasiswa, sehingga mahasiswa yang tidak puas akan cenderung enggan berlama-lama di perpustakaan. Kemudian faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan.
Ada 5 faktor yang menentukan tingkat kepuasan pelanggan menurut Fikri dan Ritonga tahun 2017. Yang pertama, kualitas produk. Pelanggan akan merasa puas apabila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas. Yang kedua, kualitas pelayanan terutama untuk industri jasa, pelanggan akan merasa puas bila mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga, emosional. Pelanggan akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa orang lain akan kagum kepadanya bila menggunakan produk dengan merek tertentu yang cenderung mempunyai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Kemudian ada harga. Produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan harga yang relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada pelanggannya. Dan yang terakhir, yang kelima, biaya. Pelanggan tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa cenderung puas terhadap produk atau jasa tersebut. Kemudian perpustakaan. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan disebutkan bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Kemudian ada Importance Performance Analysis atau IPA. Menurut Fendi Tijiptono tahun 2002, yaitu analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat kesesuaian antara kinerja dan kepentingan atau harapan pengunjung perpustakaan. Tingkat kesesuaian inilah yang akan menentukan urutan prioritas peningkatan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepuasan. Fungsi dari IPA adalah untuk menampilkan informasi tentang objek layanan yang berdampak signifikan kepada pelanggan dan loyalitas pelanggan. Objek layanan mungkin perlu perbaikan karena statusnya belum memuaskan. Teknik ini menggambarkan kepuasan berdasarkan perasaan pelanggan dengan perhitungan sebagai berikut ya. TKI sama dengan XI per YI kali 100%. Di mana TKI itu adalah tingkat kesesuaian responden, XI adalah sektor penilaian kinerja perusahaan, kemudian YI adalah skor penilaian kepentingan pelanggan. Kemudian SPSS. SPSS menurut Jonathan Sarwono tahun 2006 bahwa SPSS adalah program aplikasi yang digunakan untuk melakukan perhitungan statistik dengan menggunakan komputer. Kelebihan dari program ini yaitu kita bisa melakukan perhitungan statistik secara cepat dari hasil yang sederhana hingga yang rumit, yang jika dilakukan secara manual akan memerlukan waktu yang lama. Ini adalah contoh gambar SPSS. Ya. Kemudian ada skala pengukuran. Setiap pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner atau wawancara biasanya mewakili satu variabel. Setiap variabel diukur dengan menggunakan suatu skala. Nah, yang pertama adalah skala Likert. Skala Likert merupakan skala yang mengukur respon dan sikap seseorang setuju atau ketidaksetujuan terhadap suatu subjek atau objek. Urutan skala yang umum digunakan sebagai berikut. Dari 1 ya, sangat tidak setuju, kemudian 2 tidak setuju, 3 ragu-ragu, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Kemudian skala nominal merupakan skala yang hanya membedakan kategori berdasarkan jenis atau macamnya. Skala ini tidak membedakan kategori berdasarkan urutan jenis atau tingkatan, misalnya adalah jenis kelamin, laki-laki, dan perempuan. Kemudian ada uji validitas. Uji validitas dimaksudkan untuk mengukur kualitas kuesioner yang digunakan sebagai instrumen penelitian sehingga dapat dikatakan instrumen tersebut valid. Menurut Ghazali, tahun 2013, satu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Menurut Sugiono tahun 2014, pengujian validitas instrumen terbagi atas 3, yaitu pengujian validitas
konstruksi. Untuk menguji validitas konstruksi dapat digunakan pendapat dari ahli, kemudian instrumen yang telah dikonstruksi tentang aspek yang akan diukur dengan berlandaskan teori tertentu, maka selanjutnya dikonsultasikan dengan ahli. Yang kedua, pengujian validitas isi. Pengujian validitas isi untuk instrumen yang berbentuk tes dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan materi pelajaran yang telah diajarkan. Kemudian yang ketiga, pengujian validitas eksternal. Validitas eksternal instrumen diuji dengan cara membandingkan untuk mencari kesamaan antara kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta-fakta empiris di lapangan. Ini adalah rumusnya ya, rumus pengujian validitas eksternal. Ini ada keterangannya. Rx-nya itu adalah koefisien korelasi produk momen, kemudian N adalah jumlah subjek, X adalah skor item, Y adalah skor total, sigma X adalah jumlah skor item, sigma Y adalah jumlah skor total, sigma X pangkat 2 adalah jumlah kuadrat total item, dan sigma Y pangkat 2 adalah jumlah kuadrat skor total. Kemudian ada uji reliabilitas. Reliabilitas berasal dari kata reliability. Menurut Walliser tahun 1987, pengertian dari reliability adalah keajengan pengukuran. Menurut Sugiharto dan Situnjak tahun 2006, menyatakan bahwa reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkapkan informasi yang sebenarnya di lapangan. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten dan stabil dari waktu ke waktu. Ini ada alat ukur ya dalam reliabilitas. Pertama, ini ada keterangannya. Pertama ada A, koefisien reliabilitas alfa, K itu jumlah item, S, J itu adalah varians responden untuk item I ya. Kemudian item pertama ya. Kemudian ada X, X itu jumlah varians skor total. Pada dasarnya, uji reliabilitas mengukur variabel yang digunakan melalui pertanyaan yang digunakan. Uji reliabilitas dilakukan dengan membandingkan nilai Cronbach alpha dengan tingkat atau taraf signifikan yang digunakan. Tingkat atau taraf tergantung kebutuhan dalam penelitian. Adapun kriteria pengujian sebagai berikut. Jika nilai Cronbach alpha lebih lebih besar ya, tingkat signifikan, maka instrumen dikatakan reliable. Jika nilai Cronbach alpha kurang dari tingkat signifikan, maka instrumen dikatakan tidak reliable. Kemudian diagram Cartesius. Diagram Cartesius merupakan suatu bangun yang dibagi atas 4 bagian yang dibatasi oleh 2 buah garis yang berpotongan tegak lurus pada titik-titik X, Y, di mana X merupakan rata-rata dan rata-rata skor tingkat pelaksanaan atau kepuasan pelanggan seluruh faktor atau atribut. Dan Y adalah rata-rata dari rata skor tingkat kepentingan seluruh faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Ini ada rumusnya ya. Dan juga ada keterangannya. Ini bisa dibaca, X itu adalah rata-rata dari total rata-rata bobot tingkat kinerja. Y ada rata-rata dari total rata-rata bobot tingkat kepentingan. Kemudian K ada banyaknya atribut yang dapat mempengaruhi kepuasan X dan Y. Ada model diagram Cartesius ya. Ini kuadran A ini adalah prioritas utama. Kuadran ini adalah kuadran di mana tingkat kepentingan tinggi tetapi kinerjanya rendah.
Faktor-faktor yang terletak pada kuadran ini dianggap sebagai faktor yang sangat penting oleh konsumen, namun kondisi pada saat ini belum memuaskan, sehingga pihak manajemen berkewajiban mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk meningkatkan kinerja beberapa faktor tersebut. Faktor-faktor yang terletak pada kuadran ini merupakan prioritas untuk ditingkatkan. Kemudian ada kuadran B. Kuadran B ya. Kuadran B yaitu pertahankan kinerja. Kuadran ini adalah kuadran di mana tingkat kepentingan, tingkat dan tingkat kinerja tinggi. Faktor-faktor yang terletak pada kuadran ini dianggap sebagai faktor penunjang bagi kepuasan konsumen, sehingga pihak manajemen berkewajiban memastikan bahwa kinerja institusi yang dikelolanya dapat terus mempertahankan prestasi yang telah dicapai. Kemudian ada kuadran C, prioritas rendah. Kuadran ini adalah kuadran di mana tingkat kepentingan rendah dan tingkat kinerjanya juga rendah. Faktor-faktor yang terletak pada kuadran ini mempunyai tingkat kepuasan yang rendah dan sekaligus dianggap tidak terlalu penting bagi konsumen, sehingga pihak manajemen tidak perlu memprioritaskan atau terlalu memberikan perhatian pada faktor-faktor tersebut. Kemudian kuadran D berlebihan ya. Kuadran ini adalah kuadran di mana tingkat kepentingan rendah tetapi tingkat kinerjanya tinggi. Faktor-faktor yang terletak pada kuadran ini dianggap tidak terlalu penting sehingga pihak manajemen perlu mengalokasikan sumber daya yang terkait dengan faktor-faktor tersebut kepada faktor-faktor lain yang mempunyai prioritas penanganan lebih tinggi yang masih membutuhkan peningkatan. Kemudian bab 3, metode penelitian. Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk memperoleh dan menganalisis data. Dalam metode penelitian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain sebagai berikut. Tempat dan waktu penelitian. Lokasi penelitian ini bertempat di Perpustakaan STMIK Widya Cipta Dharma Samarinda, Jalan M. Yamin, Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dengan kode pos 75123. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober sampai November tahun 2023. Dipilihnya Perpustakaan STMIK Widya Cipta Dharma Samarinda sebagai lokasi penelitian karena perpustakaan tersebut mempunyai standar layanan perpustakaan perguruan tinggi, di mana jasa layanan merupakan unsur vital dalam perpustakaan. Kemudian ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan yang digunakan pada penelitian ini adalah studi lapangan. Studi lapangan adalah suatu metode pengumpulan data yang bertujuan untuk mengamati, berinteraksi, dan memahami orang atau fenomena langsung di lapangan. Kemudian ada observasi. Observasi merupakan cara pengumpulan data di mana dilakukan pengamatan secara langsung di lapangan terhadap proses layanan perpustakaan yang dilakukan kepada mahasiswa. Kemudian ada wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Menurut Yusuf, tahun 2014, secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Kemudian ada kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, di mana penelitian tidak langsung bertanya jawab dengan responden. Kemudian ada studi pustaka. Menurut Sarwono tahun 2010, dalam buku Pintar Menulis Karya Ilmiah, studi pustaka adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan menelaah teori-teori pendapat berdasarkan serta pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam media cetak, khususnya buku-buku yang menunjang dan relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian. Kemudian ada diagram alir penelitian. Diagram alir penelitian adalah rencana yang akan dilakukan oleh peneliti dalam melakukan analisis untuk menentukan tingkat kepentingan dan kepuasan menggunakan metode IPA. Pada diagram alir penelitian ini terdapat rincian yang proses pencarian awal data sampai dengan akhir. Masing-masing proses yang ditulis pada diagram alir akan dijelaskan satu persatu guna memperjelas diagram yang diolah tersebut. Pada diagram alir terdapat 10 langkah untuk mendapatkan hasil menggunakan metode IPA atau Importance Performance Analysis. Nah, ini adalah diagram alir yang saya buat. Pertama kita
mulai ya, atau start, kemudian kita identifikasi masalah dan tujuannya ini apa. Setelah itu kita observasi lapangan, kita melakukan wawancara pustakawan, kemudian kita melakukan juga studi pustaka. Setelah itu kita akan melakukan penyebaran kuesioner pada responden. Setelah itu kita akan melakukan uji validasi dan reliable. Jika tidak, ya itu akan kembali lagi ke penyebaran kuesioner. Jika eh, iya, ya, maka kita akan lanjutkan ke importance performance analysis atau metode IPA. Setelah itu kita akan lanjut ke membuat diagram kartesius, kemudian kita melakukan analisis ya, hingga mendapatkan hasil analisis. Setelah itu kita akan menarik kesimpulan dan memberikan saran. Setelah itu selesai ya, selesai dalam penelitian ini. Kemudian identifikasi masalah. Penelitian ini melakukan identifikasi masalah dalam penelitian, tingkat kepentingan, dan kepuasan mahasiswa STMIK Wicida yang selanjutnya akan dianalisis menggunakan metode Importance Performance Analysis untuk mengetahui apa saja pelayanan yang perlu ditingkatkan. Kemudian observasi lapangan. Pada tahap ini, peneliti melakukan observasi dengan cara melakukan studi langsung ke perpustakaan dan mewawancarai langsung salah satu karyawan yang bekerja di sana. Selanjutnya ada penyebaran kuesioner. Penyebaran kuesioner yang dilakukan ini mengambil populasi responden sebanyak-banyaknya. Jumlah responden untuk bisa melakukan perhitungan minimal adalah 50 responden. Sesuai dasar statistik bahwa jumlah sampel minimum adalah lebih besar dari atau sama dengan 50. Kemudian teknik pengolahan data. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai min, max, min, dan standard deviation. Ukuran statistik deskriptif dalam pengolahan data sehingga kita dapat menyimpulkan keadaan data secara mudah dan cepat. Selain itu, melalui ukuran statistik deskriptif ini, kita dapat menentukan jenis pengolahan statistik lebih lanjut yang sesuai dengan karakteristik data tersebut. Alat ukur yang digunakan adalah validitas dan reliabilitas, karena jika alat ukur yang digunakan tidak valid dan reliable, maka dapat dipastikan peneliti akan memperoleh data yang tidak sesuai dengan realitanya, sehingga menghasilkan kesimpulan yang salah. Kemudian ada uji validitas. Pada tahap ini, validitas berfungsi sebagai alat ukur penelitian yang dilakukan pengujian awal pada dasar kuesioner apabila sesuai akan dikatakan valid. Syarat alat ukuran bersifat valid adalah apabila nilai R itu lebih besar dari nilai R tabel. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui keakuratan dari masing-masing pertanyaan yang disebarkan. Dalam penelitian ini, untuk mengetahui nilai R, hitung menggunakan software SPSS. Kemudian ada uji reliabilitas. Dalam uji reliabilitas ini juga berfungsi sebagai alat ukur penelitian. Banyak cara yang dapat dilakukan, tetapi dalam penelitian ini menggunakan metode Cronbach-Alpha. Alat ukur dikatakan reliable jika memiliki koefisien alpha lebih besar dari 0,60. Kuesioner dikatakan reliable jika R hasil lebih besar dari R tabel. Dengan semakin besar nilai alpha Cronbach, maka semakin tinggi tingkat reliabilitas penelitian yang dilakukan. Kemudian ada perhitungan Importance Performance Analysis atau IPA ya. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui pelayanan apa yang dianggap penting oleh mahasiswa STMIK Wicida Samarinda dan bagaimana kinerja yang dirasakan oleh mahasiswa terhadap pelayanan yang diberikan perpustakaan STMIK Wicida. Dengan demikian, terdapat dua buah variabel yang diwakilkan oleh X dan Y. Selanjutnya, sumbu mendatar X akan diisi oleh tingkat pelaksanaan kinerja, sedangkan sumbu Y akan diisi oleh skor tingkat kepentingan. Dalam penyederhanaan rumus, maka untuk setiap atribut X yang mempengaruhi kepuasan konsumen, disederhanakan atau
kepuasan konsumen atas seluruh atribut, dan Y adalah rata-rata dari rata-rata skor tingkat kepentingan seluruh atribut yang mempengaruhi kepuasan mahasiswa STMK Wishida Samarinda. Selanjutnya ada membuat diagram Kartesius. Diagram Kartesius adalah hasil akhir dari pengolahan data yang sudah dikumpulkan masing-masing kuesioner yang sudah diisi akan memberikan nilainya masing-masing saat diletakkan pada diagram ini. Dari hasil tersebut akan dilihat hasil akan condong ke kuadran mana untuk dievaluasi. Kuesioner yang terletak pada kuadran 1 dan 2 adalah hasil kesimpulan yang harus dibenahi dan dipertahankan oleh tempat penelitian. Kemudian ada analisis dan interpretasi hasil. Dari hasil pada diagram Kartesius, peneliti akan menjelaskan secara detail hasil yang diperoleh dan menginterpretasikan mengapa data tersebut berada pada kuadran-kuadran tersebut dan apa arti dari masing-masing kuadran. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Langkah akhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data yang didapat, juga memberikan saran-saran yang dapat dijadikan masukan bagi penelitian selanjutnya dan perpustakaan STIMIK Wichida khususnya. Baik, demikianlah presentasi saya pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wah, jadi.